timnas Indonesia mengakhiri Piala AFF kemarin dengan bertengger di posisi runner up, lagi-lagi menjadi runner up. Dan orang yang paling sering mengantarkan Indonesia menjadi runner up adalah Ferdinand, pelatih asing asal Austria. Berbicara tentang timnas hari ini, lalu juga bertepatan dengan Kongres PSSI, Kongres tahunan PSSI hari Minggu besok di Bandung. Tentu ini akan menjadi PR yang sangat berharga bagi PSSI. Bagaimana caranya kebiasaan buruk Indonesia, kebiasaan buruk negara kita tidak memperhatikan pembinaan kelompok usia dini. Tentunya karena hal ini jika kita obrolkan lebih jauh, ini akan sangat berpengaruh terhadap kesulitan seorang pelatih ketika menangani timnas. Ketika kelompok usia dini terhenti di tengah jalan, harusnya kan idealnya kelompok usia dini terus berjenjang di segala tahapan, dari mulai kelompok U16, 17, 19, 23, SEA Games sampai senior gitu kan. Untuk masalah terberat adalah pembinaan kelompok usia dini. Menurut Syahrin sendiri, akankah ada pembaharuan dari pembinaan kelompok usia dini di era PSSI di Rahmayadi? Bukan harus akankah, tapi memang harus ada gitu. Harus ada pengembangan usia dini. Jadi mengembangkan pemain yang ada gitu. Indonesia itu punya pemain yang sangat potensial banget. Kita mulai berkaca dari usia yang juara di kayak Liga Danang Cup. Itu sebenarnya sudah mulai modal awal tersendiri dari PSSI tersendiri, khususnya bagian pengurusan lah ya, untuk mengembangkan potensi yang ada. Hingga jangan sampai tahapan setelahnya terputus. Jangan sampai ketika setelah menjuarai liga tersebut, kompetisi tersebut hilang udah gitu aja, nggak ada kabar entah kemana. Banyak kan yang pemain sekarang kayak gitu. Sempat harapan mencuat ketika Indra Syafri mulai memberikan asa terhadap Indonesia dengan prestasi timnas Indonesia-nya menjuarai Piala AFF usia 19 tahun 2014 dengan prestasinya hingga mengalahkan Korea Selatan saat itu. Terus juga kelebihan seorang Indra Syafri yang rela untuk turun ke bawah untuk mencari pemain-pemain yang berbakat. Kita tahu sendiri sekarang ada Evan Dimas yang mulai bersinar di timnas senior. Terus juga ada Raffi Purdianto, Hansa Muyama Pranata. Maksudnya harusnya kebiasaan buruk ini segera dihilangkan di era Edi Rahmayadi sekarang ya, nggak kayak tahun-tahun kemarin gitu. Jadi tapi saya ingin bertanya ke Syahrin sendiri sebagai seorang pemain futsal, apakah apa sih yang diperlukan dari kelompok usia dini ini? Apakah harus memperbanyak SSBK ataupun kompetisinya dibanyakin, ataupun PSSI harus turun langsung ke lapangan atau seperti apa? Kalau untuk berbicara soal SSB Indonesia itu sangat banyak. Cuman mungkin yang untuk memenuhi standar itu sangat sedikit lah. Maksudnya standar untuk kelas SSB tersebut. Mungkin terus untuk fasilitas sangat banyak SSB, SSB di Indonesia. Cuman berkaca lagi kembali ke fasilitas. Tidak memiliki fasilitas yang mumpuni. Jadi sehingga pemain tersendiri hanya begitu saja, manfaatkan seadanya saja gitu. Begitu saja. Padahal kita tahu Indonesia memiliki populasi penduduk hampir 250 juta jiwa. Dan kalaupun untuk kompetisi sebenarnya banyak kompetisi balik dari teh namanya SSB-nya teh pengen main gitu ya, misalkan ke kompetisi tapi terbuka modal dari balik deh kan begitu giliran misalkan guys. Jadi kalau seorang pemain usia dini tersebut sudah terlihat potensinya, harusnya kita itu harus kita copot bawa untuk dikembangkan lagi sehingga kita juga nggak harus jangan sampai kehilangan mutiara tersebut. Kita juga nggak harus berpatokan dengan pemain naturalisasi. Harusnya begitulah untuk
semoga harapan itu terjadi. Jadi menurut Syahrin peran dari PSSI Iya, harusnya memfasilitasi fasilitasi seluruh pembinaan kelompok usaha di Indonesia sebagai federasi. dan semoga juga PSSI memberantas ya kayak mafia-mafia Ya, sepak bola lah ya. karena emang sempat mencuat isu juga kemarin di kompetisi yang gak jelas juaranya jadi apa, Iya. ataupun yang paling buncit urutannya akan seperti apa. Iya. Terjadi satu isu di mana sebuah tim besar, Iya, sebuah tim besar untuk memberikan bayaran lah ya untuk tim lawan mm-mm, yang notabene adalah tim kecil. tim kecil untuk kalah. Ini kan miris banget gitu, maksudnya ternyata mafia persepak bola Indonesia Masih nggak ada. pernah habis. Iya, belum, kalau kata saya mah Akan selalu ada. kan selalu ada. Mulai dari ya ini apa konsumsi publik lah, pemain yang membayar untuk masuk timnas itu ada terjadi di Indonesia. Contohnya siapa? Ya ada lah. Pemain muda. Udah yang tapi gak bersinar gitu. Dulu main di liga luarnya, di liga luar, datang ke Indonesia entah apa yang terjadi, akhirnya jadi selebgram. Main ke klub. Ya, banyak lah yang kayak gitu. Maksudnya jadi peran PSSI sendiri sangat vital ya, Iya, saat sangat. untuk ya sebagai mengatasnamakan federasi, harusnya emang ini udah jadi tugas tersendiri bagi mereka, nggak serta-merta membuat potensi-potensi anak bangsa ini terbengkalai. Dan juga mungkin ini Pak Acung harus dihilangkan juga tuh kepribadian pemain. Mungkin juga itu harus dilatih juga Disiplinnya. disiplinnya Jadi ketepatan apa sih, menjaga kebiasaan sehari-harinya, jangan sampai diabur lah, jangan sampai masih ada aja katanya pemain sepak bola profesional tapi mainnya malah ke klub malam ataupun sampai terlibat banyak yang gitu Pak. Banyak juga kan? Banyak. Itu udah Saya pernah ketemu malah siapa? label timnas, dia pemain timnas, Naturalisasi. baru ada 2 minggu kemarin. Dia pulang pergi klub malam gitu. Enggak pulang pergi sih, cuman datang Hmm. dua kali orang ketemu. Ayalah. Dan sekarang masih aktif di timnas. Masih Kemarin AFF ikut. main dia tuh. Biar sehat tuh. Kurnia Mega. Salah. Satu lagi. Ya ayalah bukan pemain bintang banyak. Oh my god, itu kan miris gitu. Harusnya kita harus kita mengandai-andai dulu apakah suatu saat nanti kita menjadi seorang ketua PSSI, andaikan kita menjadi ketua PSSI, standar peraturan yang kita terapkan itu harus mencakup ke kedisiplinan seorang pemain profesional itu sendiri. Betul. Harusnya ada aturan yang Selain dari pengembangan usia dini ya, harus ya disiplin pemain juga. Ya, karena itu penting ketika di usia dini dia bersinar, terus berjenjang bertahap terencana ataupun terlaksana dengan baik sampai akhirnya di senior, dan di sisi lain nama dia akan mulai bersinar dan mulai banyak godaan masuk sana sini kiri kanan, dan ayo kita main sana sini ataupun dia ke bawah sampai ke yang nggak seharusnya pemain sepak bola lakukan gitu. Ini hal-hal penting juga. Nah, menyinggung tentang pemain naturalisasi. Kemarin saya membaca berita bahwa Edi Rahmayadi dengan lantangnya berbicara bahwa selama 2 tahun ini Indonesia akan memanfaatkan pemain naturalisasi. Ini bukan berita baik, ini adalah kabar buruk bagi Pemain sendiri dan pembinaan usia sepak bola usia dini yang tadi kita bicarakan. Karena dengan seperti itu, Edi Rahmayadi seperti menutup mata dengan potensi yang ada. Kemarin kita tahu di Torabika Soccer Championship ada Febri Haryadi dari Persib, ada Osvaldo Hai dari Persipura, terus juga ada Terence Puiri dari Pusamania. Kan ini kayaknya sayang banget buat hilangkan langsung gitu aja. Tidak
sayang banget gitu, sayang banget. Jadi ternyata mungkin ketika kita ketahui isu-isu ini mencuat, harapan kita untuk Edi Rahmayadi di PSSI sekarang ini kayaknya 50-50 ya, 50-50, dan kita belum sepenuhnya percaya dengan emang belum ada bukti yang terlihat juga. Kita tunggu sampai besok kongres PSSI tahunan PSSI di Bandung 8 Januari hari Minggu, apa yang akan dia lakukan, termasuk pelatih pengganti Alfredo Dal yang katanya adalah Luis Fernandes, dia asal Spanyol. Untuk ini lagi-lagi asing. Iya. Harus nggak sih, harus tiap, jadi dari pelatih sendiri harus nggak sih orang asing terus gitu, pelatih dari luar. Dan diperkuat dengan statement Edi Rahmayadi bahwa dia ingin pelatih yang sukses membawa salah satu negara Asia juara dan juga memiliki nama besar. Padahal kan apa ya, sementara yang track record yang dia miliki belum tentu akan berpengaruh di Kalau Indonesia. menurut saya sih harus berkaca ke apa ya, kayak kita mengambil contoh pelatih Thailand lah ya. Oh ya, kayak Tisuksenamuang. Nah, dia bekas pemain mengantarkan Thailand untuk kualifikasi Piala Dunia dan akhirnya membawa Thailand sebagai juara AFF. Dan Thailand pun jika kita perhatikan cara bermainnya sangat mendominasi di setiap pertandingannya, tidak hanya melawan Indonesia di final. Mereka lolos dengan mudah di fase grup dengan Indonesia 4-2 kalau nggak salah dulu, kemarin 4-2, Singapura 1-0. Terus ya maksudnya apa ya, kita harus banyak mencontoh ataupun melihat dari yang awalnya kawan kita, yang kawan bermain kecil waktu kita dulu Indonesia dan Thailand itu sebenarnya satu level, tapi sekarang di tahun 2016 Thailand sudah jauh mencuat di ranking FIFA, udah masuk jajaran 100 besar gitu kan. Ini kan apa ya, dan sebuah kekeliruan besar dari federasi yang ada di Indonesia ini, PSSI ini gitu. Mengapa harus selalu asing gitu, selama kita tahu ada Indra Syafri, Rahmat Darmawan, Janur, mungkin Jajang Nur Jaman yang sekarang lagi ngejar lisensi AFC di Thailand, ataupun saya yakin masih ada banyak pelatih lokal yang mumpuni lah. Apakah kita harus menunggu BP untuk pensiun? PP ataupun Syamsil Alam memutuskan untuk menjadi pelatih. Syamsil mah jangan. Syamsil Alam. Dan itu dia banyak PR yang harus dikerjakan ya. Edi Rahmayadi. Harapan Syahrin sendiri terhadap PSSI yang baru dan juga timnas agenda internasionalnya juga di tahun ini kan ada SEA Games kan, ada SEA Games usia 23 di Malaysia. Apa sih maksudnya harapan yang paling konkret bagi persepak bola Indonesia saat ini? Ya semoga bisa lebih baik lagi ya, lebih baik lagi dengan kepengurus, jangan hanya omong doang gitu dari PSSI-nya sendiri. Jadi harus lebih baik lagi. Dan semoga tidak ada politisi yang masuk ke federasi sepak bola Indonesia. Karena setelah yang kita tahu kemarin juga kan ada Lanyala Mataliti ataupun ada Burhan Bafi, Bin Halid kan. Jika kita berbicara jauh tentang politik dan sepak bola itu tidak akan ada akhirnya kayaknya. Butuh waktu yang lama untuk bisa membahas semuanya satu persatu. Tapi kita akan perlu diberantas. Tapi kita akan berjumpa kembali di episode selanjutnya.